Cek ya. Makan durian pakai lombok. Tidak enak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Ilham. Dan saya ini perantau di Makassar. Dan saya ini kos-kosan. Cuma kos-kosanku ini bukan kos-kosan untuk mahasiswa begitu. Jadi kos-kosanku itu lebih banyak ibu-ibu kompleks. Saya salah ambil tempat begitu. Tapi selama saya tinggal di situ, saya mempelajari suatu hal. Karena ternyata itu ibu-ibu kompleks suka sekali yang namanya bergosip. Padahal itu dosa. Dan setelah aku perhatikan ternyata ini ibu-ibu, mereka ini ada sistem kerjasama. Jadi ada partnernya yaitu namanya tukang sayur keliling yang naik motor. Setelah aku cari tahu begitu kenapa mereka saling membutuhkan, ternyata masing-masing ada fungsinya. Jadi ibu-ibu ini, dia ini sebagai produsen gosip. Mereka yang menciptakan gosip. Nah tukang sayur ini karena dia keliling kompleks, dia jadi distributor. Dia yang sebarkan ini gosip. Jadi besok-besok kalau ada keluarga tak kena gosip, kita cari misalnya tukang sayur karena dia yang sebarkan. Dan saya ini perantau asalku Enrekang begitu. Ada yang tahu Enrekang? Enrekang itu gampang sekali ditandai dari jalanannya. Jalanannya Enrekang itu belum pakai pos belok kiri, nak kasih belok kanan lagi. Dan lebih senang kak begitu aku kasih tahu ke orang-orang bilang saya asli orang Enrekang begitu daripada basa-basi kak sama orang baru karena pernah kak dapat bapak-bapak begitu. So asik ki. So asik. Mati mic. Lanjut saja. Oh iya, lanjut. Yuk, oke. Daripada bapak-bapak yang so asik begitu karena apa Dik? Pernah karena tanya begitu. Dek, orang mana Ki? Orang Enrekang Om. Oh, orang Enrekang. Kau kenal Antokar orang Enrekang? Kau kenal Antokar orang Enrekang? Maksudku ini Enrekang kabupaten. Bukan kompleks perumahan, mustahil yang namanya Anto cuma satu. Terus kutanya, Anda ku kenal Ki Om? Saya ku kenal Ki, ada itu Anto. Yang gondrong orang naga. Nah kira kabang satu orang gondrong di Enrekang. Dan jujur di Enrekang itu apa Di? Alhamdulillah sekarang Enrekang pesat ki begitu karena banyak tempat wisatanya begitu. Banyak yang bagus, tidak seperti dulu. Dulu itu suka sekali dicalai Enrekang begitu, suka dihina-hina begitu. Sakit hati kak juga karena suka dikata bilang, deh Enrekang tempat wisatanya jurang semua. Dan memangnya di Enrekang jurang semua, memangnya wisatanya di pinggir jalan. Karena prinsipnya anak-anak di sana, di mana ada jurang, ada 2 pohon pinus, maka itulah tempat wisata. Tapi sekarang alhamdulillah banyak begitu. Bahkan dulu lebih parah begitu di Enrekang masuk di berita, baru beritanya heboh sekali padahal berita biasa aja. Jadi judul beritanya tuh, di Enrekang ditemukan seekor kodok sebesar induk ayam. Kodok sebesar induk ayam, heboh begitu. Maksudku jangan heboh. Kalau pernah nonton Naruto, lebih besar kodoknya Naruto. Terus akhirnya karena penasaran kak, aku cari tahu kenapa ini kodok bisa besar sekali begitu di Enrekang dan cuma ada di Enrekang. Setelah aku cari tahu, oh ternyata ini kodok disajikan nanti untuk orang minum ballo, untuk orang mabok. Terus aku pikir ya namanya orang mabok, apapun disajikan di depannya pasti namakan. Jangankan kodok goreng begitu, kalau ada teman tak mabok, teler, kita cincangkan saja ban motor KLX. Baru kasihkan, pasti nakunya. Palingan mengeluh gitu, siapa bikin cumi kering ini? Dan apa di Enrekang itu padahal yang paling terkenal itu kopinya begitu, kopinya Enrekang. Bagus sekali kopinya Enrekang. Dan tahun 2015 sebagaimana yang kita tahu, ekonomi di Makassar itu melesat begitu karena banyak kafe-kafe buka. UMKM kecil begitu yang menengah, kafe-kafe buka. Cuma yang saya sayangkan itu banyak sekali orang yang sombong, borro. Yang kaget minum kopi. Yang wah, apa kok kopimu? Wah kopi saset, saya kopi kue, cappuccino, mochaccino, rappuccini. Itu jalanan dong. Itu maksudku, nah calai begitu bilang, kopi saset ya kenapa begitu? Kopi saset itu kopi yang diciptakan untuk melayani dirinya sendiri. Karena apa? Kopi saset kalau sudah dituang isinya di dalam gelas, itu pembungkusnya tidak akan langsung dibuang. Tapi digulung rapat-rapat. Gunanya apa? Jadi sendok. Dan memang itu kopi yang diaduk dengan pembungkusnya itu mempunyai cita rasa khas yang berbeda.
Pulang dari sini boleh dicoba beli 2 bungkus. Yang satu diaduk dengan sendok besi, yang satu diaduk dengan pembungkusnya. Yang diaduk dengan sendok besi. Standar, kopi kapal tenggelam. Kopi yang diaduk dengan pembungkusnya. Aromanya berbeda. Seperti aroma sore-sore. Plastik meleleh. 2 tahun begini kanker. Terima kasih, saya Borap.